Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Ria Brilliance Home. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bersedia ngeklik dan nonton video sederhana aku ini ya teman-teman. Dan alhamdulillah aku masih sharing lagi aktivitas aku seperti biasa. Nah, ini aku awali dengan aku mau marinasi ikan. Jadi tadi pagi aku belanja ke warung, aku beli ikan kembung. Satu bungkusnya itu harga 15.000 dan isinya itu 7 ekor teman-teman. Ini aku marinasi pakai bumbu instan. Biasanya aku kalau marinasi ayam atau ikan itu aku pakai bumbu yang aku ulek sendiri, tapi karena aku lagi mager ngulek jadi aku pakai bumbu instan aja. Nah, untuk hari ini aku masaknya satu menu aja ya teman-teman. Aku mau bikin balado ikan, nanti aku campur sama bahan yang lain. Nah, sambil menunggu ikannya matang ini aku sambil buat nyuci piring ya teman-teman. Jarang banget nih aku videokan untuk kegiatan nyuci piring. Aku tuh orang yang malas banget kalau buat nyuci piring gitu teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah ya teman-teman buat nambah durasi. Nah, aku tuh lagi menerapkan kayak yang lagi viral gitu ya teman-teman, frugal living. Jadi gimana caranya aku menerapkan hidup frugal living? Makanya tadi aku masak satu menu aja, tapi cukup untuk sampai nanti sore gitu teman-teman. Nah, pasti frugal living itu secara sederhana sering dimaknai sebagai gaya hidup hemat gitu ya teman-teman, atau ngirit lah. Tujuannya itu untuk mengurangi pengeluaran dengan membeli barang-barang yang benar-benar dibutuhkan, supaya kita tuh bisa menabung lebih banyak gitu teman-teman. Nah, gimana sih caranya untuk memulai hidup frugal living atau hidup hemat? Nah, setelah aku tuh mempelajari gitu ya, apa sih sebenarnya frugal living itu dan bagaimana cara kita menerapkannya. Nah, ini aku mau share beberapa tips bagaimana untuk menerapkan atau memulai frugal living itu sendiri ya teman-teman. Tapi sebelumnya ini aku mau goreng ikan dulu. Ini untuk ronde yang kedua. Yang pertama adalah bedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Nah, ini dia nih teman-teman yang kadang kita tuh mengalami kesulitan ya. Kadang malah kita kebablasan beli yang kita inginkan daripada apa yang kita butuhkan ya teman-teman. Padahal dari rumah udah di list apa-apa aja yang sebenarnya kita butuhkan untuk dibeli. Tapi pas begitu sampai di tempat malah kita kayak terhipnotis gitu ya teman-teman. Membeli sesuatu yang kita inginkan karena produk itu mungkin lucu atau bagus, cakep, estetik gitu. Jadi kayak terpengaruh untuk membeli padahal tidak kita butuhkan. Oke, tadi aku rebus untuk buncis ya teman-teman, mau aku campurkan nanti sama ikan. Oke, untuk tips yang kedua adalah simpan struk belanjaan. Nah, buat bunda-bunda atau teman-teman yang membuat budgeting, ini perlu banget nih teman-teman. Nah, kegiatan ini tuh bisa membantu teman-teman memantau ya semua biaya yang ada di suatu tempat. Nah, kalau misalkan teman-teman belanja di supermarket A dan lu supermarket B, kan kadang-kadang ya teman-teman ada perbandingannya gitu ya, walaupun cuma mungkin seperak dua perak atau 1.000 2.000 gitu ya. Kadang-kadang kita ibu rumah tangga aku tuh sayang banget walaupun selisih cuma sedikit. Nah, dari struk belanjaan itulah kita bisa melihat atau memantau untuk kita memutuskan kita mau belanja di mana dengan perbandingan harganya itu ya teman-teman. Biasa kalau makan cari barang yang lebih murah harganya ya, dan tentunya dengan kualitas yang bagus ya teman-teman. Nah, tips yang ketiga adalah jangan takut tawar-menawar. Nah, di sini siapa nih teman-teman yang jago tawar-menawar, terutama di pasar tradisional. Kalau di supermarket itu nggak mungkin ya teman-teman untuk melakukan transaksi tawar-menawar. Jadi coba deh teman-teman kalau ke pasar sekali-kali nawar. Walaupun rasanya kayak nggak tega gitu ya ke pedagang. Karena kadang-kadang pedagang tuh untungnya juga tidak banyak ya teman-teman, terutama untuk pedagang sayur ataupun makanan. Tapi jika penawaran kita diterima oleh pedagang, tentu saja itu membuat kita senang ya teman-teman, yaitu karena bisa menghemat pengeluaran. Tapi kalau si pedagangnya itu tidak terima dengan penawaran kita, tawar menawar kita, ya udah ya teman-teman, gak usah dipaksa. Mungkin itu memang udah mentok harganya segitu.
Nah lanjut, ini aku mau tumis untuk bumbu baladonya dulu ya teman-teman. Seperti biasa bumbu balado aku rasa teman-teman udah pada pinter. Nah tadi aku tuh cemplungin laos. Kalau dikasih laos tuh lebih enak sih menurut aku ya. Ada tips yang keempat adalah memanfaatkan benda-benda tua atau yang sudah lama dengan mengolahnya untuk digunakan kembali dengan cara yang baru. Nah, contohnya gini ya teman-teman, kayak aku gini kan tidak ada rak bumbu gitu ya. Jadi aku suruh Pak suami untuk bikin rak bumbu sendiri. Kebetulan ada papan gitu ya. Jadi kita bikin sendiri untuk rak bumbunya. Nah kan daripada beli itu bisa menghemat pengeluaran gitu ya teman-teman. Paling cuma butuh modal untuk beli paku atau beli lem sedikit gitu teman-teman. Dan awalnya yang bahan tidak terpakai jadi bisa digunakan kembali dengan cara yang baru. Ya itu contoh kecilnya saja ya teman-teman. Oke, ini udah matang untuk bumbunya. Jadi tadi aku tumis dulu untuk bumbunya teman-teman, biar nanti si baladonya itu tidak cepat basi. Jadi bumbunya harus matang baru aku cemplungin untuk ikannya. Ini aku rendam dulu, aku masak beberapa menit biar bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Ada tips yang kelima adalah do it yourself. Kalau dalam bahasa kita itu kita kerjakan sendiri gitu maksudnya ya teman-teman. Nah, kembangkan kemampuan hemat uang dengan usaha dan kemampuan sendiri. Contohnya gini teman-teman, dari kita memasak sendiri dibanding membeli, mencuci sendiri dibanding laundry. Nah, kalau kita masak sendiri, kita hanya butuh beli bahan-bahannya ya teman-teman, terus kita masak, tentunya hasilnya lebih menyehatkan, lebih banyak gitu ya, lebih puas lah pokoknya ketimbang kita beli di luar. Juga untuk dalam hal mencuci pakaian ya teman-teman, alangkah baiknya kalau kita tuh mencuci pakaian sendiri, tidak perlu di laundry gitu ya. Tapi tergantung dengan situasi dan kondisi keluarga masing-masing sih. Ada yang tidak sempat untuk nyuci, jadi di cuci di laundry. Tapi kalau memungkinkan untuk mencuci ya kita sebaiknya nyuci sendiri gitu ya teman-teman. Itu akan menghemat pengeluaran daripada kita mencucinya di laundry ya teman-teman. Oke teman-teman, ini menu aku udah mateng, balado ikan kembung. Nah jadi di atas piringnya itu aku alasi sama rebusan buncis ya teman-teman, biar ikannya tuh tidak kedinginan. Jadi dialasi pakai rebusan buncis gitu teman-teman, tidak perlu dimasak dicampur baurkan gitu. Di seperti ini saja, dan teman-teman bisa lihat ini tuh enak banget, merah merona pedes gurih, pokoknya mantul. Alhamdulillah menu ini sampai sore teman-teman, jadi sore aku tidak perlu masak lagi. Ada untuk tips yang terakhir, jangan belanja barang yang tidak perlu. Nah teman-teman, jadi kita perlu merencanakan sesuatu dengan benar, hal-hal yang dibutuhkan atau tidak diperlukan, agar tidak terjadi pemborosan pengeluaran secara berlebihan gitu ya teman-teman. Sebenarnya tips yang keenam sama yang pertama itu tadi ada persamaan ya gitu teman-teman. Intinya tidak membelanjakan barang yang tidak perlu atau belanjakan barang yang sesuai dengan kebutuhan kita saja, bukan yang kita inginkan. Nah, itu tadi beberapa tips untuk menerapkan hidup frugal living ya teman-teman. Teman-teman bisa terapkan di sendiri dalam kehidupan teman-teman sehari-hari untuk menghemat pengeluaran tentunya ya. Oh ya, aku mau ucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang sampai saat ini tuh masih apa ya, kayak masih mendukung gitu ya channel YouTube aku, walaupun ini channel yang baru. Terima kasih banyak tentunya yang sudah ngasih like, komen, serta subscribe, dan juga yang sudah membagikan video-video aku di tab komunitasnya. Terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beribu-ribu kebaikan. Amin ya robbal alamin. Nah, ini tadi aku tuh lupa mau ngasih ke ibu mertuaku. Jadi ini aku ambil lagi 2 ekor untuk mereka. Kebetulan mereka kan juga cuma berdua, jadi ini aku kasih 2 ekor yang besar-besar. 2 ekornya aku sisain buat Mas Brilian yang tidak ada sambelnya, dan 3 ekor buat aku sama Pak Asu. Nah ini aku sama Mas Brilian mau ke rumah ibu mertua aku ya teman-teman, nganter ikannya tadi. Oke, terima kasih ya teman-teman yang udah nonton sampai menit ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.